Baik, selamat datang di webinar audit forensik. Kali ini akan mengambil tema yaitu peran cryptocurrency dalam kejahatan keuangan. Financial crime with cryptocurrency. Next. Nah, topik yang akan dibahas yaitu pertama apa itu cryptocurrency, yang kedua perkembangan cryptocurrency itu sudah sampai mana, terus peran cryptocurrency dalam kejahatan apa aja, lalu tindakan pencegahannya bagaimana, dan terakhir kesimpulan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Narendra Distirajana, lahir dari Pekalongan tanggal 26 Oktober tahun 98. Untuk sekarang saya ada di S1 Akuntansi UNS angkatan 2020. Nah, pertama apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital atau virtual yang dijamin oleh kriptografi. Dengan adanya kriptografi, mata uang digital ini menjadi hampir tidak mungkin dipalsukan. Adapun pencatatan semua transaksi yang dilakukan tersimpan pada blockchain. Nah, blockchain ini tersebar luas antar satu komputer dengan komputer lain dan terkoneksi di dalam satu jaringan yang tersebar luas sehingga tidak terpusat pada satu tempat atau dikenal dengan istilah desentralisasi. Atau dengan kata lain, cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Selain menggunakan sebagai alat transaksi, banyak pengguna yang memanfaatkan cryptocurrency sebagai instrumen investasi. Hal ini disebabkan oleh naik turunnya nilai cryptocurrency. Semakin banyak orang yang percaya pada cryptocurrency, maka nilainya akan semakin tinggi. Nah, cryptocurrency sendiri atau mata uang digital merupakan alat tukar yang cara transaksinya dilakukan secara virtual atau melalui internet. Nah, sebut saja contoh-contoh dari cryptocurrency adalah Bitcoin, Ethereum, Litecoin hingga Dogecoin adalah contoh dari ribuan jenis uang kripto. Nah, popularitas uang kripto yang di belakangan ini melesat tersebut tak serta-merta ada. Pada awal kehadirannya, mata uang kripto tidak diatur oleh pemerintah dan dianggap sebagai mata uang alternatif. Nah, mata uang kripto ini diciptakan dari rangkaian kode atau disebut blockchain. Karena dibuat dari rangkaian kode digital, maka uang kripto tidak memiliki bentuk fisik. Nah, mata uang kripto juga dapat diduplikasi dan dilacak pemiliknya. Dengan demikian, cara penyimpanan dan penggunaannya pun berbeda dengan mata uang tradisional atau yang disebut fiat money oleh pelaku mata uang kripto. Nah, seperti yang kita tahu, mata uang kripto itu dulu nilainya sangat murah dan orang-orang hanya menggunakannya sebagai senang-senang saja, bukan seperti sekarang sebagai alat investasi. Di mana mata uang kripto itu menyajikan kemudahan yang dimana dulu kita harus transfer itu melalui bank atau melalui ATM, tentu dengan biaya yang mahal. Nah, sedangkan di cryptocurrency ini kita bisa bertransaksi dengan mata uang tersebut dengan biaya yang sangat murah. Next. Nah, untuk perkembangan cryptocurrency sendiri akan dibahas oleh dua subbab. Yang pertama, konsep awal kripto itu gimana, dan perkembangan mata uang kripto. Next. Nah, konsep awal yang pertama adalah konsep awal kripto. Nah, konsep awal uang kripto itu muncul pada tahun 1980-an. Ketika itu seorang ilmuwan komputer atau matematikawan Amerika bernama David Chaum menemukan algoritma khusus, di mana algoritma khusus tersebut menjadi dasar dari enkripsi, website modern, dan transfer mata uang elektronik. Nah, Chaum kemudian mengembangkan penemuannya hingga periode tahun 90-an dan melahirkan mata uang digital bernama DigiCash. Namun sayangnya, inovasi ini gagal berkembang. Meskipun begitu, David Chaum ini memiliki peran penting dalam pengembangan mata uang kripto selanjutnya.
Nah, belasan tahun kemudian seorang insinyur pangkat lunak bernama Widey menciptakan B-Money. B-Money sendiri memiliki konsep dan sistem yang lebih modern dan kompleks dari DigiCash. Namun dalam perkembangannya B-Money gagal berkembang dan tidak pernah berkesempatan digunakan sebagai alat tukar. Nah, di tahun 90-an akhir muncul perantara keuangan digital yang konvensional dan eksis sampai saat ini, yaitu PayPal. PayPal yang didirikan oleh Elon Musk menjadi bukti pembayaran sebagai transaksi online. Jadi dulu orang transfer itu menggunakan bank, tentu dengan biaya yang mahal dan waktu yang cukup lama. Lalu pada akhirnya Elon Musk membuat platform bernama PayPal, di mana PayPal sendiri menyajikan kemudahan bagi kita untuk mentransfer mata uang atau uang lintas negara dengan mudah, murah, dan cepat. Nah, kemudian PayPal tersebut menjadi lebih banyak berkembang hingga sampai sekarang orang-orang lebih suka untuk bertransaksi menggunakan PayPal untuk transfer antar lintas negara atau bahkan berjualan online. Tentunya di e-commerce luar. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah perkembangan mata uang kripto. Nah, perkembangan mata uang kripto sendiri mencapai titik terang pada tahun 2008, di mana di tahun itu Satoshi Nakamoto menerbitkan buku berjudul Bitcoin, A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Di dalam bukunya, Satoshi itu merilis ke dalam diskusi kriptografi yang setahun kemudian Satoshi merilis perdana mata uang kripto bernama Bitcoin ke publik. Perilisan tersebut mendapat dukungan dari pelaku kriptografi. Di tahun 2010 mulai bermunculan mata uang kripto lainnya. Nah, pertukaran Bitcoin perdana juga terjadi di tahun yang sama. Nah, sejak tahun itu harga mata uang kripto mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini juga membuat banyak orang menambang mata uang kripto yang beredar dalam jumlah terbatas. Namun harganya pernah mengalami penurunan beberapa tahun terakhir akibat dari regulasi moneter dan pelindungan hukum. Nah, di Indonesia sendiri uang kripto masih dianggap bukan sebagai alat pembayaran atau transaksi sah. Nah, jadi uang kripto itu dulu di tahun 2010 sudah mulai berkembang. Namun harganya itu masih murah, sangat murah. Satu Bitcoin pernah sampai Rp50 sebelum waktu itu dikenal banyak orang. Nah, sekarang terakhir harga Bitcoin itu di harga 900-an juta. Nah, orang-orang akan berbondong-bondong untuk melakukan mining. Nah, mining ini maksudnya apa sih? Mining itu maksudnya dalam mendapatkan Bitcoin itu seorang miner itu akan menggunakan pemrosesan yang menggunakan prosesor yang cepat. Nah, prosesor yang dapat memproses sebuah data cepat itu adalah prosesor graphic card. Nah, itulah mengapa graphic card di pasaran sekarang saat ini mahal-mahal, karena kemampuan graphic card sendiri jika dibandingkan CPU seperti Intel, AMD, dan lain-lain, kecepatannya lebih cepat VGA card. Nah, sehingga dalam dunia mining ini tugas seorang miner itu selayaknya seperti memecahkan suatu masalah matematika yang dimana diberikan suatu soalan matematika yang harus dipecahkan, dan ketika berhasil terpecahkan akan mendapatkan Bitcoin. Nah, Bitcoin inilah yang kemudian nanti akan dijual oleh miner. Nah, selain itu miner juga berfungsi untuk melakukan verifikasi atas transaksi antar pengguna Bitcoin. Jadi miner ini ada dua fungsi. Yang pertama mining atau seperti menciptakan Bitcoin baru dari suatu persoalan matematika itu, dan juga memverifikasi transaksi
antar pengguna Bitcoin. Nah, itulah yang sekarang menjadi demam Bitcoin, apalagi ada beberapa negara yang memperbolehkan di negaranya menggunakan mata uang Bitcoin sebagai transaksi yang sah, sehingga akan menimbulkan namanya kejahatan. Nah, kenapa kok menimbulkan kejahatan? Karena di Bitcoin sendiri ada istilah namanya wallet. Nah, wallet itu layaknya seperti dompet atau rekening bank kalau di bank konvensional. Nah, kalau di rekening bank kan kita perlu ada namanya prosedur namanya know your customer. Nah, di wallet itu ada yang menggunakan prosedur know your customer, ada yang tidak menggunakan. Nah, disitulah terdapat celah adanya kejahatan yang akan dibahas di slide selanjutnya. Next. Nah, kejahatan berikut adalah kejahatan yang saya maksud di awal, yaitu kejahatan pencucian uang. Nah, kita harus tahu pencucian uang itu apa. Nah, pencucian uang ini bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal-usul uang atau aset yang didapat dari cara yang tidak wajar atau ilegal, seperti korupsi, terorisme, perampokan, perdagangan manusia, narkoba, illegal fishing, dan sebagainya. Nah, pencucian uang ini layaknya itu kita seperti uang ya, ini seperti istilahnya ini kan, uang ya berasal dari hal-hal ilegal itu disebut uang kotor atau dirty money, yang kemudian dengan cara cuci uang ini nanti seolah-olah uang yang kita peroleh itu, atau pelaku pencuci uang itu seolah-olah uang yang diperoleh itu uang yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang legal atau bersih. Nah, kemudian selanjutnya Nah, tahapan pencucian uang. Nah, di dalam pencucian uang itu ada beberapa tahapan. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama penempatan, yang kedua layering, dan yang terakhir integration. Nah, penempatan itu maksudnya apa sih? Penempatan yakni adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan oleh suatu kegiatan tindak pidana ke sistem keuangan, seperti penempatan dana pada bank, pembiayai suatu usaha yang seolah-olah sah, seperti pemberian kredit atau pembiayaan, atau dengan gaya mengubah kas menjadi kredit. Nah, step selanjutnya yaitu layering. Nah, layering ini maksudnya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidana yang melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terhadap proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana. Nah, contohnya adalah transfer dana satu bank ke bank lain antar wilayah atau negara, dan memindah uang lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company. Nah, langkah terakhir adalah integration atau menggunakan harta kekayaan, yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang telah sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasi ke dalam berbagai bentuk kekayaan yang telah tampak sah, baik itu dimiliki dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Nah, dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besar biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utama adalah menyamarkan atau menghilangkan asal-usul, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Nah, jadi di sini kaitannya dengan kripto itu kan, karena kripto itu tidak ada know your customer yang saya sebutkan di walletnya, maka dengan cara uang hasil kejahatan itu dibelikan Bitcoin lalu dimasukkan ke wallet yang tidak ada know your customer, sehingga tidak akan terlacak. Nah, uang Bitcoin tersebut kemudian untuk membeli beberapa barang-barang yang memiliki nilai jual tinggi dan bisa cepat dijual, lalu kemudian hasil penjualan tersebutlah yang bisa dinikmati, sehingga seolah-olah itu uang itu didapat dari hasil penjualan, namun sebenarnya uang tersebut itu merupakan uang hasil kejahatan.
Nah, untuk di Indonesia sendiri, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa penyembunyian hasil kejahatan melalui transaksi mata uang kripto atau menggunakan Bitcoin sudah teridentifikasi terjadi di Indonesia sejak tahun 2015. Nah, hal ini terkait dengan temuan Kejaksaan Agung bahwa 3 tersangka kasus korupsi, yaitu korupsi PT Asabri yang diduga menyembunyikan hasil kejahatan melalui transaksi mata uang kripto atau Bitcoin. Nah, menurutnya risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang ini melalui transaksi mata uang kripto menjadi emerging threat media pencucian uang di Indonesia. Hal ini memiliki makna bahwa mulai adanya terjadi kenaikan tren penyalahgunaan aset kripto sebagai media pencucian uang, sehingga dapat dikatakan bahwa ini menjadi modus baru untuk pencucian uang di Indonesia. Next. Nah, ini adalah contoh headline-nya khusus untuk di Indonesia sendiri yang sudah saya sebutkan. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah Bitcoin ini bisa digunakan untuk tax avoidance. Nah, praktik tax avoidance ini terjadi karena masih adanya ketidakjelasan sistem pemajakan terhadap cryptocurrency. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak atas keuntungan jual beli cryptocurrency wajib dilaporkan dan tidak susah untuk prosedurnya. Next. Nah, lalu apa sih tindakan pencegahannya? Nah, untuk konteks pencucian uang, teknologi dengan landscape finansial seperti Bitcoin dapat memfasilitasi tindakan tersebut. Maka perpindahan uang ke bank online dan teknologi yang memungkinkan adanya remote user membuat manuver dan transfer dana dari akun ke akun jauh lebih populer bagi para pencuci uang. Nah, berdasarkan hal tersebut, Bitcoin menjadi salah satu sarana teknologi finansial yang dapat berisiko menjadi kejahatan. Nah, dalam transaksi Bitcoin, perlindungan privasi yang kuat dirancang sedemikian rupa, sehingga pada saat melakukan transaksi, sistem Bitcoin tidak akan mengungkapkan identitas individu atau kelompok yang terlibat. Nah, sebaliknya, pengguna Bitcoin hanya dapat diidentifikasi oleh kode numerik yang terkadang juga dialihkan dengan beberapa nama samaran. Nah, kemudian risiko pencucian uang yang dapat dilakukan oleh penjual maupun pemilik Bitcoin yaitu dengan adanya regulasi atau kewajiban prosedur KYC. Nah, sehingga orang yang ingin membuka wallet atau rekening di kripto itu tahu ini siapa dan alamatnya mana dan lain-lain. Nah, sehingga kemudahan tersebut membuat perdagangan Bitcoin dapat dilakukan beberapa kali sehingga dapat ditukarkan dengan mata uang legal di suatu negara. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada rencana dari Bapeti untuk membentuk bursa kripto sehingga semakin memperjelas regulasi tentang ekosistem investasi cryptocurrency di Indonesia. Hal ini merupakan keuntungan bagi investor karena memberikan kepastian hukum dan keamanan dalam berinvestasi dan juga lembaga lain khususnya otoritas pajak untuk melakukan penggalian potensi pajak. Next. Nah, dengan ada yang tadi sebutkan pemajakan cryptocurrency sendiri dapat dilakukan sebagaimana pengenaan pajak atas transaksi saham atau aset derivatif di bursa, yaitu dikenakan secara final sesuai pasal 4 ayat 2 UU PPH. Dengan adanya bursa kripto, skema pengenaan pajak dapat dilakukan secara withholding sistem agar penerimaan lebih optimal dengan bursa kripto sebagai pemungut. Nah, untuk saat ini pemerintah dapat menunjuk pedagang aset kripto sebagai pemungut pajak sembari menunggu adanya peresmian bursa kripto. Jadi kesimpulannya itu cryptocurrency itu bisa digunakan sebagai tindak kejahatan, juga bisa ada untuk kebaikan. Nah, kejahatannya yaitu tadi karena belum ada regulasi yang jelas, lalu belum ada kewajiban KYC, maka orang-orang yang memiliki niat jahat bisa memanfaatkan cryptocurrency untuk tadi pencucian uang, tax avoidance, dan juga sebagai perantara untuk melakukan pemerasan dan lain-lain, karena sifatnya itu sendiri tadi anonim sehingga akan sulit bagi penegak hukum untuk menangkap pelaku. Nah,
sehingga akan sangat baiknya ada kewajiban di setiap negara untuk melakukan KYC bagi pembuat wallet-wallet itu. Dan untuk pajak sendiri, selaku bursa yang melakukan pertukaran hendaknya menjadi pemungut pajak bagi para pedagang Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Oke, next. Berikutlah hasil dari webinar kali ini. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, saya ingin bertanya Mas Nale, bagaimana sih strategi melakukan penyelidikan pencucian uang ya kasusnya ini dalam Bitcoin? Baik, untuk pertanyaan saya tambung dulu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Baik, untuk Mbak Indah. Saya ingin bertanya sama Mas Nale, apa saja sih modus kejahatan yang menggunakan kripto selain yang sudah disebutkan tadi? Terima kasih. Baik, oke, akan saya jawab. Pertama untuk pertanyaan dari Mas Rian. Bagaimana strategi dalam melakukan penyelidikan pencucian uang khususnya dalam Bitcoin? Nah, dalam penyelidikan pencucian uang, strategi utama yang dilakukan adalah follow the money. Mengingat bahwa rincian semua transaksi Bitcoin didistribusikan ke semua pemegang akun dalam sebuah laporan utama, maka analisis arus transaksi dan nilai-nilai terhadap waktu dilakukan dengan tujuan agar kejahatan dapat ditemukan serta menemukan nama samaran pengguna Bitcoin yang terlibat dan mengikuti riwayat transaksi tersebut. Nah, tantangannya adalah untuk menghubungkan nama samaran dengan orang sungguhan, dan seperti yang telah disebutkan tadi, karena sifat Bitcoin yang terdesentralisasi membuat sangat sulit untuk dilakukan pelacakan. Nah, Bitcoin dan mata uang serupa seringkali digunakan secara luas untuk kejahatan, tetapi belum sepenuhnya berada dalam ranah peradilan pidana. Nah, apapun masalahnya, Bitcoin dan mata uang virtual telah menimbulkan risiko yang signifikan atau hanya merupakan potensi ancaman, sehingga menjadi kewajiban bagi lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa risiko yang ada atau potensial lebih bisa dideteksi lebih awal dan dapat dipahami secara luas. Begitu jawaban dari saya, Mas Rian. Terima kasih Mas Nale. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan dari Mbak Indah. Nah, apa saja modus kejahatan yang menggunakan kripto selain yang sudah disebutkan di seminar tadi? Nah, modus kejahatan yang selain yang sudah disebutkan adalah modus kejahatan korupsi. Nah, kenapa korupsi? Karena sifat dari Bitcoin itu sendiri adalah sifatnya bisa anonimus atau bisa tidak terlacak. Beda seperti menggunakan uang atau transfer yang dimana pasti akan tercatat di bank. Nah, di Bitcoin ini pengguna Bitcoin bisa membuat gampangnya itu suatu rekening atau disebut sebagai wallet yang tidak memiliki fitur KYC. Nah, fitur KYC itu apa? Fitur KYC adalah fitur Know Your Customer, di mana calon nasabah yang ingin membuka rekening kalau di bank pasti akan dimintai ID KTP. Nah, itulah fungsi dari KYC yang berfungsi untuk agar bank itu bisa tahu siapa sih nasabah ini. Nah, di Bitcoin itu berbeda. Walaupun sekarang memang ada yang wallet yang menyediakan fitur KYC, namun masih banyak wallet-wallet di luar sana yang tidak menyediakan fitur KYC. Nah, sehingga dana yang dimiliki di wallet itu menjadi tidak diketahui siapa pemiliknya, dan hanya pemilik rekening itu sendiri yang tahu. Nah, untuk itulah alangkah lebih baiknya dari saya, negara-negara itu menerapkan aturan wajib untuk KYC bagi para penyedia wallet cryptocurrency, karena untuk mencegah adanya pencucian uang atau
digunakan untuk transaksi terkait dengan korupsi atau penyoglokan. Gitu jawaban dari saya, Mbak Indah. Baik, terima kasih Mas Nalendra. Baik, ya sepertinya karena jawaban pertanyaan sudah saya jawab semua dan durasi waktu sudah cukup, maka seminar ini saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.